Namun ketika jenazah hendak dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba terjadi hal yang aneh. Jenazah ayah pemuda itu kembali berubah menjadi babi hutan yang sangat mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita membayangkan tentang bagaimanakah nasib kita saat malaikat maut menjemput nyawa kita? Apakah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah atau justru su'ul khotimah? Apakah kita sudah mempersiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan setelah kematian? Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu memperbanyak amal soleh, memperbanyak berbuat kebaikan, dan memperbanyak ibadah. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, setiap keburukan akan mendapatkan dosa yang akan mengantarkan kita kepada pintu neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Salah satu ibadah yang paling penting bagi umat Islam adalah sholat. Sholat bukan hanya sekedar gerakan fisik, tetapi juga merupakan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat, kita memohon ampunan atas dosa-dosa kita, memohon pertolongan, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang kisah seseorang yang berubah menjadi babi hutan dan dimakan oleh ular raksasa karena meninggalkan sholat. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya sholat dan bagaimana konsekuensi bagi orang yang meninggalkannya. Namun sebelum menyimak kisah ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dengan menekan tombol subscribe, kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cerita iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya di masjid. Tiba-tiba seorang pemuda datang dengan wajah penuh kesedihan dan air mata. Pemuda itu menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia, namun aku tidak memiliki kain kafan dan tidak ada yang mau memandikannya." Mendengar perkataan pemuda itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun merasa prihatin. Beliau kemudian memerintahkan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, untuk mengikuti pemuda itu dan melihat kondisi ayah pemuda itu. Ketika Abu Bakar dan Umar telah sampai di rumah pemuda itu, mereka berdua terkejut melihat pemandangan yang mengerikan. Jenazah ayah pemuda itu telah berubah menjadi babi hutan yang hitam legam. Bau busuk pun menyelimuti seluruh ruangan rumah pemuda itu. Abu Bakar dan Umar pun segera kembali ke masjid dan melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Mendengar penjelasan dari kedua sahabatnya, Rasulullah SAW pun mengajak mereka berdua untuk kembali ke rumah pemuda itu. Sesampainya di sana, Rasulullah SAW membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, jenazah ayah pemuda itu kembali berubah menjadi bentuk manusia seperti semula.
Wajahnya yang pucat pasi kini kembali berseri-seri. Setelah berdoa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memimpin sholat jenazah untuk ayah pemuda itu. Setelah sholat selesai, jenazah ayah pemuda itu pun siap untuk dimakamkan. Namun ketika jenazah hendak dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba terjadi hal yang aneh. Jenazah ayah pemuda itu kembali berubah menjadi babi hutan yang sangat mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada pemuda itu tentang kebiasaan ayahnya selama hidup. Dan pemuda itu pun menjawab dengan tertunduk lesu, "Wahai Rasulullah, semasa hidup ayahku tidak pernah melakukan sholat." Mendengar jawaban pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, lihatlah bukti nyata bagi orang yang meninggalkan sholat. Di hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan seperti ini, seperti babi hutan yang mengerikan." Sahabat cerita iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam riwayat yang lain diceritakan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bahwa terdapat seorang lelaki yang meninggal dunia. Maka seluruh kaum muslimin pada waktu itu segera memandikannya dan mensolatinya. Namun ketika mereka akan mensolatkan jenazah tersebut, tiba-tiba mereka melihat ada sesuatu yang bergerak di dalam kain kafan jenazah itu. Ada sesuatu yang bergerak di dalam kain kafan membuat kaum muslimin yang akan mensolatinya menjadi penasaran. Mereka mengira bahwa jenazah itu hidup kembali. Karena sangat penasaran, akhirnya mereka pun membuka kain kafan itu. Dan terkejutlah semua yang hadir, karena mereka melihat ada seekor ular raksasa yang sedang melilit tubuh jenazah yang akan mereka solati tersebut. Ular raksasa itu memakan daging dan menghisap darah jenazah laki-laki itu. Melihat kejadian aneh itu, semua orang yang hadir pun berusaha untuk membunuh ular tersebut. Akan tetapi, ketika ular itu hendak dibunuh, tiba-tiba ular itu berbicara seperti manusia. Ular tersebut mengatakan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa kamu sekalian hendak membunuhku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadaku supaya aku menyiksa jenazah ini hingga sampai hari kiamat nanti." Para sahabat menjadi heran mendengar perkataan ular tersebut. Lantas para sahabat pun bertanya, "Wahai ular, apa kesalahan yang telah dilakukan oleh jenazah ini?" Maka berkatalah ular tersebut, "Lihatlah, wahai kaum muslimin, dia telah melakukan beberapa kesalahan. Di antaranya adalah apabila ia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk sholat berjamaah. Ia juga tidak mau mengeluarkan zakat. Dan ia juga tidak mau mendengarkan nasihat dari para ulama. Maka inilah balasan untuknya." Sahabat cerita iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, "Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong." Dari ayat di atas, dengan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin dan memberikan perlindungan untuk kita semua. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung yang akan melindungi kita dari segala perkara yang tidak kita inginkan. Melindungi kita dari kematian su'ul khotimah seperti berubah menjadi babi hutan ataupun dimakan hewan buas.
Kisah pemuda dan ayahnya yang berubah menjadi babi hutan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Berikut adalah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Pelajaran pertama, sholat merupakan ibadah yang wajib bagi setiap muslim. Sholat bukan hanya sekedar gerakan fisik, tetapi juga merupakan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat, kita memohon ampunan atas dosa-dosa kita, memohon pertolongan, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Pelajaran yang kedua, meninggalkan sholat adalah dosa besar, dan ini merupakan konsekuensi yang fatal di akhirat kelak. Orang yang meninggalkan sholat akan dibangkitkan dalam keadaan hina dan tercela, seperti babi hutan atau dimakan ular raksasa. Demikianlah kisah pemuda dan ayahnya yang berubah menjadi babi hutan dan dimakan ular raksasa karena meninggalkan sholat. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu menjaga sholat kita. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan manfaat dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.